Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Rahma Yulita dari mahasiswa P3 KUPI Purwakarta. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mencoba untuk menerangkan mengenai penjumlahan bilangan pecahan untuk kelas 5 pada bab 3. Sebelum kita beranjak kepada materi pada video pembelajaran kali ini, Ibu harap yang sedang menonton semuanya sedang pada keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum ke materi juga, yuk kita bahas mengenai tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk menunjukkan konsep penjumlahan dalam bilangan pecahan. Jadi nanti setelah kalian menonton video, kalian mengetahui konsep penjumlahan dalam bilangan pecahan. Lalu yang kedua, kalian dapat menuliskan operasi hitung untuk menentukan penyebut pada operasi penjumlahan pada penjumlahan bilangan pecahan. Lalu yang ketiga, untuk membuat pola gambar sesuai penjumlahan bilangan pecahan yang kalian kerjakan. Nah, berikut merupakan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, anak-anak. Nah, yuk kita beranjak ke materi kita kali ini, yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan. Anak-anak, masihkah kalian ingat mengenai mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut? Nah, pembilang pada pecahan selalu berada di atas. Lalu, penyebut pada pecahan selalu ada di bawah. Nah, mari kita ingat juga bahwa tidak semua pecahan memiliki penyebut yang sama. Nah, maka dari itu, adapun pecahan, soal-soal yang menambahkan pecahan menggunakan penyebut yang berbeda. Nah, kita lihat pecahan dengan penyebut yang sama ini ada pada contoh sebelah kiri, yaitu 1/4 dan juga 2/4. Nah, 1/4 dan 2/4 ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Nah, hal ini membuktikan bahwa pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Lalu di sebelah kanan ada pecahan yang penyebutnya itu berbeda. Nah, yaitu 1/4 dan juga 1/5. Nah, penyebutnya ini berbeda, yaitu yang 1/4 dan juga yang 1/5. Nah, hal ini menyebabkan cara dalam pengerjaan penjumlahannya pun berbeda antara penyebut yang sama dan juga penyebut yang berbeda ya. Itu cara pengerjaan soalnya itu berbeda. Yuk kita bahas bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama juga penyebut yang berbeda. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah ada contoh soal untuk kita melatih bagaimana cara menjumlahkan pecahan bilangan pada pecahan. Nah, di sini ada contoh soal untuk yang memiliki penyebut sama. Nah, di sini ada gambar semangka, yaitu setengah lingkaran ya. Kalau seperti ini, Dani memakan 1/2 bagian dari buah semangka. Lalu ada keterangan lagi, Kai memakan 3/2 bagian dari buah semangka. Lalu pertanyaannya, berapa total bagian semangka yang dimakan oleh Dani dan Kai? Nah, jadi ini harus dijumlahkan ya, antara 1/2 dan 3/2. Nah,
ternyata memiliki penyebut yang sama. Sama-sama memiliki penyebut yang sama, yaitu 2. Yuk kita bahas bagaimana cara menyelesaikan penjumlahannya. Nah, kita menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama ini hanyalah menjumlahkan pembilangnya saja anak-anak agar penyebutnya tetap sama. Jadi tadi dengan keterangan Kai memakan 3/2, kita tulis dulu ya. 3/2 ditambah dengan Dani memakan setengah ya, atau 1/2. 1/2 kita tulis. Nah, 3/2 ditambah 1/2 ini yang ditambah hanya pembilang saja, yaitu yang di atas, angka-angka yang di atas. Berarti 3 ditambah 1, yaitu 4. Penyebutnya tetap sama, yaitu 2. Jadi, yang dijumlahkan hanyalah pembilang, bagian atasnya saja. Begitu anak-anak untuk cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, anak-anak menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus menemukan persamaan faktornya dulu untuk menjumlahkannya. Nah, seperti yang kita lihat, nah, jika 1/2 dan 1/6 kita tarik persamaannya, tidak mungkin kita jadikan 6 menjadi 2. Nah, sebaliknya kita harus membuat 1/2 penyebutnya, yaitu sama-sama memiliki 6. Nah, kita lihat nih di sebelah kiri, 1/2 kita harus kalikan 3 supaya penyebutnya ini sama-sama 6. Nah, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun harus dikali 3. Nah, pembilang dikali 3 menjadi 3, 1 kali 3, 3 ya. Nah, penyebutnya untuk menjadi sama seperti 1/6 dikali 3, 2 dikali 3, yaitu 6. Menjadi, setelah disamakan, persamaan faktornya yaitu 3/6. Nah, yuk kita jumlahkan seperti cara pertama, yaitu penyebut yang sama, karena sudah sama. Nah, karena dari soal tadi Dani 1/2 sudah diubah penyebutnya menjadi sama, yaitu 3/6, maka ketika menjumlahkan pecahan, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama, yaitu 3 ditambah 1, 4. Dan penyebutnya tetap sama, yaitu 6. Jadi, ketika kita menjumlahkan sebuah pecahan dengan penyebut berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa menambahkan pembilangnya. Seperti itu anak-anak, dari contoh soal dengan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui ternyata pecahan ini ada yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda, dan bagaimana kita menjumlahkannya, Ibu ingin kalian berlatih di rumah dengan LKPD dan lembar evaluasi yang telah Ibu siapkan di deskripsi video. Kalian dapat unduh LKPD dan lembar evaluasinya untuk dikerjakan, dan setelah dikerjakan bisa kalian kumpulkan di GCR ataupun WA pribadi Ibu. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat berlatih di rumah dengan baik.
Anak-anak, Ibu meminta maaf bila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan saat menerangkan materi mengenai penjumlahan pecahan di penyebut yang sama dan juga penyebut yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak video Ibu dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!